ini saya akan membuat sarapan, yaitu mie gosong ala-ala Rusiani Eli. Nah, membuat mie gosong ini dulunya saya selalu melihat teman di kantor sering membuat mie gosong. Terima kasih Bu Aisyah yang selalu membuat masakan-masakan sehingga saya menirunya untuk dilakukan ke rumah gitu ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan 2 butir telur, pakai bawang putih aja, sangat sederhana ya, semua ibu-ibu juga pasti bisa melakukan di rumah. Pakai daun getuk atau kalau bahasa di Sambas itu cangkok manis ya. Nah, kemudian pakai kecap manis dan kecap asin, kemudian mie-nya. Jadi mie gosong ini adalah kesukaan anak-anak kami. Jadi pagi hari ini saya akan membuat sarapan yang sangat sederhana tapi bisa dilakukan di rumah dan sangat simpel. Lanjut, hari ini saya juga akan membuat jus. Setelah membuat mie goreng buat anak-anak, saya juga akan membuat jus buah dan slim shake saya. Nah, saya mau kasih buah naga. Seperempat aja ya teman-teman, buah nanas, karena saya sangat senang makan buah nanas ya. Wih, banyak ya teman-teman ya. Sama buah bengkuang, 1 buah kecil. Kemudian saya tambahkan air ya. Tambahkan air karena saya sangat senang makan buah-buahan ya teman-teman ya, supaya segar sepanjang hari. Di samping saya juga minum jus buah-buahan. Kemudian saya menambahkan slim shake-nya 4 sendok saja. Ini supaya efek kenyangnya lebih lama teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ada slim shake juga nggak apa-apa. Kita jus. Inilah teman-teman hasil daripada masakan saya tadi. Sederhana kan? Mie goreng, bikin teh, kemudian jus yang akan saya minum. Nah, sangat sederhana sekali. Nah, terserah teman-teman juga bagaimana untuk menyajikannya, itu terserah kita. Itu kan merupakan bagian daripada kebahagiaan kita. Bagaimana kita di dalam rumah kita sendiri ya, semuanya bisa kita gunakan sangat sederhana, karena di meja makan ini prinsipnya pagi hari kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa saling sharing bersama anak-anak kita. Jadi kita manfaatkan momen kebersamaan pagi hari, karena saya pernah mengikuti satu pendidikan dulu, pelajaran. Jadi di rumah itu mesti ada 1 kali minimal 1 hari itu minimal 1 kali berkumpul bersama anak-anak, sehingga kita bisa bersharing bersama mereka. Terserah kita menentukan waktunya, kita mau makan pagi atau kita mau makan siang atau mau makan malam. Nah, jadi begitu ya teman-teman aktivitas kami sehari-hari, pagi hari atau siang atau malam kami biasanya berkumpul itu, walaupun cuman 15 menit. Nah, itu ya teman-teman. Yuk kita sarapan. Meskipun kita jauh, semua dekat terasa. Lagu Bengkanda. Berarti dia sponsor. Mentang-mentang di kamera gak gawe, takut lalu ki. Rambutnya udah panjang. Ki, kita masih ada tugas Kiki. Anak? Enggak ada. Kenagik lagu Abang Nada. Kita dah sambil sarapan. Sarapan dengan enak. Mama gak makan, Mak? Tadi minumnya bentar, Mama minum jus dulu ya kenyang. Siapa tawarin Niki mau makan, Nak?
video mama edit kan ya nak. Nih yang edit video ini adalah anak-anakku yang berdua ini. Jadi di masa libur ini mereka lah yang memanfaatkan waktu ya untuk bikin editan supaya waktu mereka bermanfaat. Makanya saya mau membuat konten ini karena berkat dukungan mereka juga ya, mempersiapkan semuanya gitu ya, membantu saya membuat video-video ya. Enak enggak dek? Bilang dulu di kamera enak. Enak. Terlalu lama mereka memuji mamanya sehingga minta puji. Gitu. Hari ini kita nak masak apa nak? Rencana sih mama mau masak itu gambas. Mau pakai daging apa mau pakai telur? Telur aja. Telur, iki? Pakai daging ke telur? Telur. Memang anak telur dia berdua nih ya. Nanti ya kita masak agak siang ya, nanti jaga itu memang ya kupas gambasnya ya. Iki masak nasi ya nak ya. Nah nanti mami nyuci, itu yang pagi kita kerjain ya. Soalnya kemarin masih ada sisa cucian sih. Nah baru selesai itu kita aktivitas masing-masing lah. Mami soalnya banyak kerjaan hari ini ya. Nah, tadi kita sudah sarapan pagi, sudah berbagai aktivitas yang kita lakukan. Hari ini saya sedikit bersharing tentang anak-anak saya. Jadi sampai di titik ini pun saya sebenarnya banyak sekali dukungan-dukungan, terutama dari orang tua yang melahirkan saya. Inilah orang tua saya, ibu bapak saya. Jadi mereka dari dulu mendidik kami ini dengan sangat baik sekali. Nah, saya masih ingat sekali apa yang orang tua saya ajarkan kepada kami, yaitu tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, tentang bagaimana harus tetap hidup baik, tetap baik kepada siapa saja, baik itu pada orang yang menyakiti kita ataupun orang yang memberi hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Saya sangat bersyukur mempunyai orang tua yang seperti itu. Semoga orang tua saya tetap selalu sehat ya, sampai hari ini orang tua saya masih segar bugar dan masih sehat. Nah, itulah didikan-didikan daripada orang tua saya yang juga mulai saya terapkan kepada anak-anak saya, terutama kehidupan untuk selalu jujur dan baik. Itu yang selalu saya tanamkan. Tapi walaupun baik ini kan tidak bisa diukur ya. Jadi kadang-kadang kita sudah melakukan satu kebaikan, terkadang tapi belum tentu kebaikan saya sesuai dengan ukuran orang lain. Jadi harus kita ingat ada satu hal bahwa kebaikan ini tidak bisa diukur. Jadi ketika kita sudah melakukan menurut kita, versi kita adalah sebuah kebaikan, terus kita berharap untuk dibalas atau apa, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi setiap orang mempunyai ukuran masing-masing dari kehidupan dia. Sama juga seperti kita. Mungkin sudah banyak orang berbuat baik terhadap kehidupan kita, tapi kita tidak mengukurnya bahwa itu suatu kebaikan. Jadi jangan pernah kita kecewa dengan apapun yang kita lakukan, tapi terus sajalah kita melakukan satu kebaikan-kebaikan menurut versi kita. Jadi hidup ini jangan selalu niru-niru orang saja, tapi kita juga harus hidup dengan prinsip kita sendiri gitu. Tapi prinsip yang benar ya maksudnya. Jadi kita harus hidup dengan versi kita sendiri, kebaikan-kebaikan kita sendiri menurut ukuran kita. Kita jangan selalu melihat ke atas. Itu sih prinsip-prinsip yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, karena kan setiap orang mempunyai kehidupan yang berbeda-beda. Nah, kemudian saya juga selalu didukung oleh saudara-saudari saya. Kami mempunyai 6 bersaudara, inilah mereka, saudara-saudara saya, orang-orang terbaik dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami apapun dalam kehidupan saya gitu ya, mereka selalu mendukung saya dan mempercayai saya bahwa saya adalah seorang yang baik. Dan itulah yang memacu saya untuk hidup terus lebih baik pada akhirnya. Semoga juga teman-teman di luar sana ya, semua siapapun kita mempunyai keluarga yang saling mendukung. Dan kami juga bukan tidak pernah bertengkar ya, namanya kita adik beradik ya gitu, pasti ada salah pendapat atau apa gitu ya, tapi
pada akhirnya kita tetap saling mendukung. Itulah namanya sebuah keluarga. Jadi saya sangat bangga berada di tengah-tengah keluarga saya, karena banyak sekali sebenarnya hal-hal yang udah saya alami gitu ya, baik itu suka maupun duka, dan mereka selalu ada di dalam hidup saya. Nah, kemudian saya juga didukung oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Nah, kemudian eh, orang-orang yang berada di lingkungan saya sangat mendukung kehidupan saya untuk ke arah yang lebih positif lagi. Nah, kemudian saya juga selalu bertanya dengan tempat-tempat yang benar. Jadi hidup ini ternyata setelah saya pelajari, jangan pernah kita salah bertanya gitu. Kalau kita salah bertanya, kata orang, sesat jalannya. Nah, jadi kita bertanyalah dengan orang yang tepat. Jadi misalnya contohnya gini, saya pengen masak gitu ya, pengen masak bikin donat misalnya. Masa sih saya misalnya nanya sama orang yang tidak punya keahlian di bidang itu. Nah, tentunya akan tidak jadi dong akhirnya kue yang akan saya buat. Makanya saya harus bertanya ke tempat pakarnya kue gitu. Nah, jadi itulah salah satu contoh-contoh kehidupan, jangan sampai kita salah bertanya itu ya. Nah, kemudian siapa lagi sih di balik yang mendukung kehidupan saya? Tentunya adalah putra-putra tercinta saya, the king dalam kehidupan saya. Saya selalu memanggil mereka pangeran-pangeranku, kekasih hatiku, cintaku, dan segala macam. Karena dalam bentuk itulah saya mengungkapkan rasa cinta saya sebagai seorang ibu. Nah, kebetulan saya juga kan orangnya sebenarnya sangat romantis ya. Jadi saya mengungkapkan kepada anak-anak saya. Saya mempunyai 4 putra, ini Reno namanya, putra terganteng saya dan terbaik. Mereka adalah putra-putra terbaik saya. Apapun bidangnya, mereka selalu juga berpositif, dan mereka juga memandang saya selalu dengan hal-hal yang positif, mendukung saya dalam hal apapun, baik itu dalam suka duka. Kami membentuk satu tim dan mereka sangat mendukung saya, respect dengan kehidupan saya selama ini, karena mereka lah saya ingin terus hidup lebih baik lagi. Nah, putra kedua saya, Bagus Akmal Sanjaya, juga tidak kalah hebatnya. Bagus ini juga sangat mengerti dengan kehidupan saya. Kadang-kadang saya juga mempunyai hal-hal pribadi yang perlu saya ungkapkan kepada anak-anak saya. Mereka selalu memberi saya masukan-masukan yang sangat positif. Nah, ini putra ketiga saya, Garda Triputra Chandra. Kebetulan dia masih ada di rumah. Dialah yang berperan mengedit-ngedit video-video saya selama ini, yang mensupport saya. Ayo Mak, kita bikin video konten-konten seperti ini. Jadi kami sering bersharing-sharing, karena kami ingin sekali berbagi hal-hal yang positif menurut kami. Ini versi kami ya. Jadi tadi hidup itu harus menurut versi kita masing-masing. Nah, ini putra keempat saya adalah Rizky Dharma Putra. Rizky ini bagian nyiapin kameranya untuk video dan segala macam. Jadi kami saling mendukung. Nah, mereka ini anak-anak yang sangat luar biasa. Mereka yang sangat hebat. Kemudian mereka sangat mendukung saya, berpositif. Tapi apakah pernah kami bersilah pendapat? Sangat-sangat pernah. Bahkan saya juga terus belajar dari mereka juga. Banyak hal yang saya pelajari dari mereka. Misalnya contoh kata-kata anak-anak saya. Biasanya kan namanya kita orang tua biasanya ingin yang sempurna ya. Maksudnya kita merasa diri kita paling benar. Tapi ternyata kita juga perlu belajar dari anak-anak kita. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya saya kan suka punya aturan. Misalnya gini, ini nih disimpan di sini. Misalnya meletakkannya di sini. Nah, pada kenyataannya saya sendiri tidak disiplin. Nah, anak saya selalu mengatakan kepada saya, Mami disiplin juga, supaya kami juga meniru. Nah, itulah kata-kata positif yang akhirnya kita harus menerapkannya dari kehidupan kita. Saya berkata begini bukan berarti sudah sempurna atau sudah bisa atau apa. Saya justru terus belajar. Semoga dengan konten ini sebenarnya saya juga menunjuk diri saya sendiri untuk terus hidup lebih baik, dan saya mohon dukungan teman-teman, dukungan YouTuber-YouTuber yang lain, YouTube yang ada di daerah-daerah kita ini untuk saling bersharing. Mungkin tadi tidak kenal atau pernah mendengar si ibu ini begini-begini. Nah, inilah orangnya. Jadi kita jangan sampai mengejas atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita tahu. Itu adalah juga salah satu prinsip. Nah, karena saya kebetulan adalah seorang single mom, sebenarnya sangat banyak kehidupan rawan yang saya hadapi. Mungkin banyak orang yang berpikir begini begitu, tapi pada dasarnya seorang single mom itu pasti sudah mempunyai prinsip dalam hidupnya. Nah, prinsip inilah yang harus kita pegang, tapi dalam konteks yang
tetap baik, dan kontak perlu dukungan dari semua orang, terutama keluarga, teman-teman, sahabat, anak-anak kita, dan semua orang yang mengenal kita. Mungkin konten saya hari ini, channel saya bicaranya cukup ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, nggak usah disimpan. Tapi kalau kebetulan teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, ayo kita tetap semangat. Sebagai single mom, kita tetap semangat apapun yang kita hadapi, bahwa kita sebenarnya pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Kata kuncinya kita berserah kepada Tuhan, kemudian kita benar-benar yakin bahwa kita juga bisa hidup lebih baik. Karena prinsipnya semua orang sebenarnya pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Terimalah diri kita, maafkanlah diri kita, lakukanlah yang terbaik selanjutnya. Jangan lihat yang kemarin. Kemarin itu adalah sebagai pelajaran untuk menoleh ke belakang sebentar, tapi yang ada di depan kita lah yang perlu kita hadapi. Dan terutama adalah yang hari ini, apa yang mesti kita lakukan untuk hal-hal yang terbaik. Demikian saya Rusiani Eli berbagi hari ini buat kita semua. Semoga konten kita bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, tetaplah tersenyum karena semuanya akan baik-baik saja.